Oh, Oh iya, ini ada ada ya kan. ada langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Nusantara, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan para hadirin yang hadir sebagai perwakilan dari komite, kemudian juga dari Dudika, dan mungkin ya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita sudah hadir dan dalam acara yang sudah disebutkan pada waktu undangan kemarin, yaitu hari ini adalah rencana IHT untuk penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan di SMK Negeri Nusantara. Bagaimana Bapak dan Ibu, bisa Siap, mulai? Iya, terima siap, kasih. siap. Ya. Di sini nampak hadir mungkin baru 2 ya, cuman yang lainnya belum, lagi Kayaknya sibuk masih ya. muter, Bu. Ya, Oh, masih lagi muter. muter-muter. Oh, lagi muter-muter Ya. 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 Terima kasih ya. Apakah kita tunggu atau langsung saja Bisa sambil jalan, Bu, nggak apa-apa. sambil jalan? Ya, terima Ya, kasih. boleh. Siap, siap. Baik, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak beserta Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan, terima kasih. Dan mohon maaf bila pada acara ini kita hanya bisa menampilkan beberapa materi-materi pokok ya. Baik Bapak dan Ibu, agar acara ini berkah, mohon kepada perwakilan dari guru PAI, guru agama dari SMK ini dipersilahkan untuk memimpin doa. Mangga. Siap, terima kasih Ibu narasumber. Mari teman-teman kita baca doa. Semoga pelatihan kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita dan semuanya. Bitilkannya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita baca, doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan, monggo Bu. Ya. Terima kasih Pak Samsul yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan masa pandemi COVID sudah cepat berlalu. Amin, amin. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan acara ini, mari kita saja buka Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sambut Bapak Kepala Sekolah yang akan memimpin acara ini, dan kepada Bapak Kepala SMK Negeri Nusantara dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Seluruh peserta IHT yang saya muliakan, wabil khusus kepada fasilitator atau narasumber yang sudah memberikan kesediaannya berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Barangkali singkat saja apa yang saya sampaikan, mohon kepada Bapak Ibu Guru mengikuti kegiatan IHT ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai selesai. Saya kira itu demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya dan menambah
motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan acara ini mendapatkan perlindungan dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Sip. Ya. Bapak Ibu bagaimana? Apakah tampilannya sudah bisa dilihat? Siap, sudah terlihat, Bu. Ya, sudah Iya, terima terlihat, Bu kasih. narasumber. Ya. Iya, baik Bapak dan Ibu, sebelum kami melanjutkan ke agenda acara berikutnya, perkenalkan dulu saya Ai Marlina yang akan membawakan acara ini. Selanjutnya narasumber kita yang berikutnya adalah Pak Samsul Fajri, kemudian juga Pak Wiharto dan Pak Sugiarto. Kemungkinan untuk mereka yang masih belum masuk mungkin ya, dan Bapak-Bapak Ibu yang lain dari tim ahli, dari dunia kerja, industri, kemudian dari para komite, Bapak dan Ibu ya. Mungkin yang sudah hadir saya tidak bisa ini, tetapi saya ingatkan dulu Bapak dan Ibu, mohon agar mengisi link ke daftar hadir yang sudah di-share ya. Nah, itu di Oh, undangan iya. atau di chat Siap, dulu Bu. ya. Siap. Siap, ya. Terima kasih. Sudah ada di room chatnya? Belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Iya. Saya kasih lagi ya, Pak. Sudah ada? Gimana? Oke. Ya, silahkan Ya. diisi ya, Bapak dan Ibu. Ya, oke. Sudah muncul, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga sama-sama. Nih Bapak dan Ibu, kalau sudah daftar hadirnya diisi, Bapak dan Ibu karena memang ini kami perlu mendokumentasikan apa yang kita laksanakan dalam proses penyusunan kurikulum operasional ya. Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan kita mulai dari sekarang ya, itu sampai nanti 6 jam. Tujuannya ingin membantu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional mulai dari analisis konteks, analisis SWOT, sumber daya, karakteristik satuan pendidikan, kebutuhan siswanya, bagaimana kondisi gurunya, kemudian juga merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kemudian juga Bapak dan Ibu, nanti diharapkan dari hasil ini ada dokumen kurikulum operasional sekolah. Karena memang ada dokumen 1, 2, dan 3 ya, sebagaimana yang dulu tahun yang lalu kita suka membuat menyusun ya sama-sama. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana? Sudah siap semua? Siap, Bu. Siap. Iya, Oke, siap. Bu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu tentang kurikulum operasional sekolah, apakah sudah pernah mendengar? Pernah mendengar, Bu? Iya. Iya, pernah mendengar ya. Baik, untuk acara alurnya tadi pembukaan, sambutan kepala sekolah, kegiatan pokok, doa, penutup. Kemudian ini topik-topik yang akan kita laksanakan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini. Nah, itu Bapak dan Ibu. Baik, itu tentang acara yang akan kita lalui bersama. Selanjutnya, untuk lebih lancar lagi tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ya saya berikan karena narasumbernya ini ada 2. Pertama dari Bu Ai, yang kedua juga dari Pak Samsul. Nah, untuk narasumber yang pertama nanti setelah Pak Samsul ya. Karena itu untuk Pak Samsul tentang tujuan dan prinsip alur proses penyusunan kurikulum ini dipersilahkan ya, supaya nanti ada kelancaran pemahaman persepsi yang sama. Kepada Pak Samsul Fajri dipersilahkan. Mangga. Baik, terima kasih kepada Bu Ai, rekan saya.
dalam fasilitator kegiatan IHT ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mau dari peserta perwakilan untuk ice breaking-nya nih. Ice breaking coba. Mohon kepada peserta Ibu Marlina, ice breaking-nya tolong dimulai dulu biar kita bisa Oh iya. di-press lagi. Iya. Ya 5 menit nggak apa-apa. Baik, sudah siap semua? Oh siap. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu Guru. Siap. Alhamdulillah, iya. Baik, sama-sama kita akan ice breaking-nya hari ini juga kalau ada jusnya enak ya. Nah, Siap. kita ice breaking tentang jus melon. Nah, jus melon ya. Jus melon itu bulat ya. Melon itu bulat ya. Ya, bulat. Nah, jus melon, watermelon. Watermelon, papaya. Nah, itu ya. Watermelon. Nah, watermelon itu ibu yang hamil mengandung 9 bulan. Nah, itu seperti membawa sebuah buah melon ya. Nah, ini ada filosofinya. Ibu yang mengandung diusap ke bawah, kemudian nanti kalau sudah 9 bulan kan didorong ya untuk melahirkan. Nah, melahirkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa kurikulum ini mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Watermelon. Nah, itu sambil didorong ke bawah ya. Watermelon ya, sambil didorong. Papaya. Nah, dipayang-payang seperti kita ini buah pepaya ya. Papaya. Banana. Nah, banana kita dorong tangan ke depan ya, kepalkan, kemudian dorong. Banana. Orange juice. Seolah-olah memberikan pencerahan. Orange juice. Ya, baik. Sudah bisa Bapak Ibu? Iya, Oke, siap ya. Bu, siap. Nyanyi ya. 1, 2, 3. Watermelon, dorong. Watermelon, papaya. Banana. Orange juice. Nah, itu ya. Baik, tepuk tangan semua. Iya, hari ini sudah terasa ya, gimana rasanya? Segar. Ya, baik. Ya, semua. Baik. Kelihatan senyumannya ya. Amin. Sudah siap ya, kita akan menerima materi tentang bagaimana kerangka dasar kurikulum operasional sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Fajri. Pada Bapak Samsul Fajri, dan mohon kepada peserta dapat menyimak dengan baik, ya, duduk yang tenang. Juga mohon dimatikan dulu ya gadgetnya, gitu ya, kita konsentrasi. Silahkan Pak Fajri. Terima kasih rekan saya. Dan kita sudah ice breaking, sudah lebih fresh lagi. Kita lanjut, mohon izin Bu, saya mau presentasi. Mau ini di CO host dulu nih, saya tidak bisa menampilkan. Atau dari Ibu nggak apa-apa ditampilkan. Boleh. Kurikulum Bapak Sinar. Iya. Tampilkan. Sebentar dulu ya Pak ya. Ya, slide-nya. Ya. Sudah kelihatan? Oke. Belum muncul Bu. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman peserta IHT, kita akan melanjutkan yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pada pembelajaran hari ini, prinsip pengembangan kurikulum operasional pendidikan asinkronusnya adalah ini asinkronusnya nanti asinkronusnya tinggal Bapak Ibu kerjakan tugas yang di LMS ya. Nah, coba slide-nya. Nah, ini ya dari pengantar dulu. Tadi ke atas dulu sebentar. Ya, pengantar
Nah, oke, cara menggunakan dokumen ini, oke, diperhatikan. Tujuannya prinsip ini adalah untuk membantu proses berpikir, ya, proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah masing-masing. Lah Bapak Ibu di SMK Nusantara, maka prinsip-prinsip ini digunakan untuk membantu proses dalam pemikiran satu sama lain nanti. Kemudian nanti ada guru A, guru B, guru C, guru D, ya, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain, ya, untuk menyusun kurikulum operasional ini. Oke, ini ada panduannya. Lanjut, Bu. Nah, ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi kurikulum yang kita buat lihat pada peserta didik. Apa keinginan peserta didik, apa kebutuhannya dalam perkembangan tahapan-tahapan belajar. Ya, sehingga nanti di dalam perkembangan belajar, tahapan belajar ini, hasil belajarnya akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi, ketika kita berpikir siswa, peserta didik, anak-anak kita, maka bagaimana kita menjadikan anak-anak kita itu, ya, mereka menjadi profil pelajar Pancasila. Makanya kita harus buat atau susun kurikulum operasional sekolah ini. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah kontekstual. Nah, kontekstual ini tentunya memiliki karakteristik satuan pendidikan. Ya, jadi di dalam satuan kurikulum itu nanti bagaimana kondisi sosial budayanya, kondisi lingkungannya, kondisi sarana prasaranya, kondisi apalagi dunia kerjanya, Dudika. Jadi di situ nanti dicantumkan ya karakteristik di dalam satuan pendidikan itu. Nanti akan kita lihat lembar kerjanya atau contoh daripada analisis lingkungan sekolah. Ya, nanti ada. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga esensial. Apa itu esensial? Esensial itu apa yang paling utama? Apa yang paling utama atau yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Ya. Nah, jadi dengan istilah enggak sebelumnya lagi. Yang tadi Ibu, ya. Nah, ya tentunya dokumen-dokumen tadi ya memuat mulai dari Kementerian Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Sudin, kemudian dari permen-permen, kemudian peraturan-peraturan, kurikulum dan sebagainya. Itu nanti ada di di esensial dokumen tersebut. Lanjut. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah akuntabel, ya. Jadi apa yang nanti kita susun itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena berbasis data dan aktual. Contoh, ya. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Jadi kondisi di sekolah itu seperti apa? Nah, maka berbasis data dan aktual. Ya, contoh lulusan tahun kemarin seperti apa? Ya, kemudian berapa peringkatnya? Itu kan basis data dan aktual. Ya, kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, tadi udah saya bahas. Terus lanjut. Ya, profil pelajar Pancasila tentu ada 6 dimensi. Ini kita kenapa sekarang ini kita kembalikan lagi peserta didik atau anak-anak kita untuk memiliki profil pelajar Pancasila.
karena dirasa memiliki degradasi atau memiliki penurunan secara moral atau akhlak atau watak daripada anak-anak kita. Makanya ini kita munculkan ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Maka 6 dimensi ini ya harus dimiliki oleh siswa kita. Tapi nanti setiap turunannya, setiap kompetensi dasar itu ada mungkin 2 atau 3 dimensi dimensi profil Pancasila ya. Jadi jangan sampai di setiap kurikulum pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan ke peserta didik tidak ada satupun nilai atau dimensi profil belajar Pancasila. Jadi wajib ada minimal satu. Kemudian ya, oke, lanjut. Oke, terima kasih materi yang saya sampaikan. Tentunya ini hanya sebatas penjelasan singkat. Nanti lebih lengkapnya kita akan lihat daripada lembar kerja yang akan kita kerjakan di LMS nanti. Demikian, terima kasih untuk teman saya, Bu Ai. Saya serahkan kepada Bu Ai untuk melanjutkan daripada kegiatan IHT ini. Dari saya, demikian. Monggo, Bu. Iya, terima kasih kepada Pak Samsul Hafazri. Berikan oplos dulu ya semuanya, tepuk tangan. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Kalau misalnya ada yang belum paham tentang penyusunan kurikulum operasional kita untuk satuan pendidikan di SMK ini? Ada? Kayaknya sudah Bu. paham semua ya. Oh, ada. Ya, Silakan. ada. Silakan, Pak. Bagaimana ketika nanti dalam penyusunan itu tidak ada atau tidak ditemukan profil pelajar Pancasila? Nah, itu Bu barangkali pertanyaan saya. Ya, Iya, monggo. terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain sebelum ada yang menjawab, ada mungkin bisa berbagi. Pak Wiharto, Pak Sugiarto. Oke, ya. Nah, bagus pertanyaannya Pak Samsul. Tadi katanya bagaimana kalau tidak ditemukan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, kita ingat bahwa profil pelajar Pancasila itu berakar sumbernya dari nilai-nilai kemanusiaan, ya. Tentu saja Bapak dan Ibu, sebelum kita ke profil Pancasila, sebelumnya kita kan pernah dengar tentang pendidikan karakter, ya. Ada Renaman Gorin, ya, religius, mandiri, apalagi integritas, ya, gotong royong. Nah, itu kan ya. Nah, itu dengan karakter-karakter, bahkan untuk pendidikan agama sendiri banyak ya karakternya. Ya, betul. Banyak ya. Memang untuk karakter Pancasila ini mungkin istilah baru ya, tetapi memang untuk nilai-nilainya bukan baru lagi, tetapi itu sudah lama. Jadi menguatkan ya. Jadi akar-akar nilai kemanusiaan ya, profil Pancasila ini menjadikan titik tumpuan kita bagaimana nanti karakter, sikap, perilaku agar mewujudkan pelajar Pancasila ya, yang ada 6 dimensi itu. Beriman, yang pertama itu adalah dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita temukan dalam sila pertama dari Pancasila itu sendiri, ya. Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara kita. Kemudian yang kedua tadi berkebinekaan global, ya. Kemudian yang ketiga bergotong royong, ya. Terus apa lagi? Masih ingat apa yang tadi sampaikan? Yang keempat? Mandiri, Bu.
mandiri, bagus. Kemudian ada lagi Nah, bernalar nah, bernalar kritis. Terus kritis. apa lagi? Ya, Bu. Kreatif Nah, ya. kreativitas. Kreatif. Ya, mudah-mudahan dengan keterampilan abad 21 ini, nah, semua pelajar-pelajar di SMK ini mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Amin, Nah, amin, demikian, amin. mudah-mudahan Bapak bisa mencerahkan ya. Nah, ini. Ya, Terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang lain? cukup, Bu. Cukup, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. untuk selanjutnya acara yang berikutnya yaitu kita akan diberikan materi tentang proses ya. Bagaimana proses atau alur dari penyusunan kurikulum operasional yang ada di satuan pendidikan kita ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Karena memang narasumbernya adalah Ibu Ai, ya, Ibu Ai Marlina. Ya, Nah, silahkan. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Ini. hidupin dulu, Pak. Oke, udah. Bagaimana tampilannya? Ya, Oke, sudah, Bu. Ya. udah ya. Ya, sebelumnya tadi prinsipnya sudah diberikan ya oleh narasumber pertama. Langsung kita akan membahas tentang alur penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya. Baik, apakah semua tampilannya sudah bisa terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang utamanya kita harus tahu dulu tentang tadi kerangka dasarnya ya, ada yang ditetapkan oleh pusat ya dan ada otonomi satuan pendidikan. Nah, yang dari pusat itu apa saja Bapak dan Ibu masih ingat? Lupa, Bu. Ya, jadi tentang yang sudah diatur oleh pusat, diantaranya apa saja? Ketentuan yang sudah ada dari pusat itu? Pak Samsul mungkin bisa memberikan? Lupa, Bu. Lupa. Lupa. Iya. Ya, jadi ketentuan yang dari pusat ya, seperti apa alur dari pusat itu yang Oh, sudah ada adalah ah, kerangka struktur kurikulum, ya. ya capaian pembelajaran, kemudian HP, prinsip TP, apa? alur pembelajaran, ya. Iya, iya. Capaian Juga, pembelajaran, ada alur ya. pembelajaran, ya. Nah, Bapak Ada dan TP. Ibu, Mm-mm. nah, Bapak dan Ibu, ada komponen utama yang harus ada dalam dokumen kurikulum, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa menganalisis karakteristik satuan pendidikan, ya. Jadi kita analisis SWOT, ya. Nah, ini jadi bagaimana kekuatan, kemudian kelemahannya, peluangnya, tantangannya dari sumber daya sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian juga bagaimana kita analisis kebutuhan siswanya, bagaimana karakteristik atau profil dari gurunya juga ya. Nah, itu bagaimana dari kekhasan lingkungan, sosial, budaya, kemudian dari faktor-faktor misalnya hal-hal apa saja yang masih tetap dilestarikan ya di satuan pendidikan. Nah, itu kita analisis. Kemudian kalau sudah dianalisis Bapak dan Ibu, lihat kebutuhannya ya.
Kita tahu bahwa ada tujuan pendidikan nasional, ada standar nasional pendidikan, ada profil pelajar Pancasila. Nah, itu sudah ada ya, sudah diatur dari pusat. Kemudian kita analisis berdasarkan juga evaluasi diri ya, Bapak dan Ibu, evaluasi diri dari sekolah atau satuan pendidikan, di mana kalau sudah ada rapot mutu itu juga bisa menjadikan standar ya. Kira-kira apa yang sudah diharapkan tercapai berapa persen itu ya. Kemudian mana yang belum kira-kira. Nah, ini kebutuhannya kita analisis berdasarkan standar nasional, yaitu ada 8 ya, 8 standar nasional. Masih Ya, ingat apa saja? Ada standar kelulusan, ada standar kelulusan, isi, standar proses, proses, standar apa lagi? ya, Standar penilaian, standar pendidik dan penilaian. tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan ya. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu ada lagi standar pengelolaan. Nah, itu 8 standar itu sudah ditetapkan oleh pusat ya. Kemudian kita analisis standar-standar mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum. Nah, yang belum itu kita prioritaskan. Jadi skala prioritas utama kita itu adalah dari capaian standar-standar yang masih memiliki kelemahan ya. Kemudian kita analisis kekuatannya apa dari sekolah tersebut, misalnya dari segi jumlah gurunya, dari segi apa misalnya fasilitas atau sarana dan prasarananya gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita bisa merumuskan visi misi satuan pendidikan. Tentu saja dari hasil analisis itu kita kristalisasi untuk dibawa ke visi satuan pendidikan ya. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat ya, visi itu apa? Visi itu visi gambaran yang keadaan satuan pendidikan Oh, ya. iya Bu. Menurut, Gambaran masa depan mau dibawa ya, kemana ya. ya, Sekolah yang dicita-citakan kita itu mau dibawa kemana nih? Mau seperti apa? ya, Ya, kita rumuskan visinya ya. Jadi keadaan yang seperti apa yang didambakan, yang diidamkan, yang diharapkan oleh warga sekolah. Makanya minta masukan-masukan dari semua yang hadir di sini ya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah dirumuskan visi satuan pendidikannya, itu dijabarkan ya untuk mencapai visi itu ke dalam indikator ya. Indikator-indikatornya dijabarkan menjadi misi ya atau tindakan atau apa yang akan upaya dilakukan oleh satuan pendidikan itu untuk mencapai visi tersebut. Jadi juga dituangkan dalam tujuan satuan pendidikan. Nanti ada target-target berapa tahun tercapai. Nah, ini dalam jangka 4 sampai 5 tahun ya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah dijabarkan dalam misi dan tujuan satuan pendidikan, nah ini adalah menjadi otonomi ya, otonomi sekolah sebagai pelengkap untuk dokumen 1 kurikulum operasional sekolah ya. Jadi kita menganalisis SWOT dulu dengan tentang karakteristik sumber daya yang ada di satuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Setelah dianalisis bagaimana kondisi idealnya yang ada di standar nasional pendidikan, kemudian juga profil Pancasilanya, ya, kemudian apalagi kondisi yang saat ini dan harapan ke depannya. Kira-kira seperti apa dari 8 standar itu. Kemudian juga karakter-karakternya, nanti capaiannya akan diturunkan kepada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu jangan sampai lupa prinsip-prinsipnya yang sudah dipaparkan. Pertama harus akuntabel, ya, akurat, berbasis data, itu kan ya. Jadi tidak berdasarkan kementerian belaka ya. Kemudian juga melibatkan ini semua pihak. Alhamdulillah ini sudah diundang ya.
Kemudian juga esensial, artinya yang penting-penting saja yang di dokumen itu, bahasanya juga jelas, mudah dipahami, tidak ambigu, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, ya. Kemudian berpusat pada peserta didik, bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Kemudian juga kebutuhan dari tuntutan dunia kerja, dunia usaha. Nah, ini yang menjadi partner dari sekolah, ya. Kemudian juga bagaimana nanti untuk berbasis proyeknya, ya, kontekstual, memiliki khas kesatuan pendidik, memiliki ciri khas satuan pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan dunia kerja, dunia usaha. Kira-kira jurusan-jurusannya atau bidang-bidang keahliannya apa saja, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dalam kegiatan acara ini untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan, pertama bisa membantu mengembangkan kurikulum yang ada, kalaupun yang sudah ada misalnya dibuat yang tahun kemarin, boleh direview lagi, ya, apakah perlu direvisi atau perlu dikembangkan, kira-kira yang mana yang perlu dipertajam. Kalau misalnya belum ada, kita buat. Kalau yang sudah ada, boleh direvisi, direview ya, oleh sama-sama oleh kita semua di sini, dari mulai visi, misi, dan tujuannya. Kemudian ini kenapa sih dibuat? Karena sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan sekolah untuk tadi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian ya alur yang akan kita buat. Setelah itu nanti ada komponen lain yaitu pengorganisasian pembelajaran, di mana ada kegiatan untuk intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya. Ada lagi kegiatan proyeknya. Nanti untuk pengorganisasian setelah sesi ini, ya. Selanjutnya untuk struktur kurikulum kan itu sudah ada dari pusat. Hanya nanti pengorganisasiannya seperti apa, nah itu perlu ada masukan kita susun ya, rencana pembelajarannya juga dibuat oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian juga nanti ada pendampingan atau IHT, kira-kira yang hal-hal seperti apa, nanti ada evaluasi juga, kemudian ada lampiran-lampiran dari kurikulum operasional, seperti contoh RPP ya, tidak usah untuk divalidasi, tidak usah semua, nanti dipisahkan saja, tetapi cukup saja yang mewakili untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Jadi dari perwakilan mata pelajaran juga misalnya, terus tambah lagi ada contoh penguatan profil pelajar Pancasilanya seperti apa. Kemudian juga ada referensi, landasan hukum, dan landasan tentang yang berhubungan dengan kurikulum operasional sekolah. Baik, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa disimak dengan baik, walaupun singkat ya Bapak dan Ibu, ini hanya mengingatkan saja. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada para fasilitator. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah kita simak bersama untuk alur dari proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah dapat pencerahan ya. Apakah ada masukan atau ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Alhamdulillah cukup jelas. Kalau tidak ada, kita lanjutkan breakout aja ya Bapak dan Ibu. Untuk masing-masing kita akan breakout menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kita akan mereview tentang visi, misi, dan tujuannya. Visi
yang direview, kemudian misinya kelompok kedua, dan yang ketiga adalah tujuannya, visi misi tujuan, kemudian juga analisis-analisisnya. Bapak dan Ibu tinggal dibuka saja ya, ada LK-nya ya, Bapak dan Ibu. Demikian, mudah-mudahan nanti kita masuk lagi ke room besar ya, ke room besar ke sini untuk menampilkan kira-kira apa yang sudah kita analisis ataupun review dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang tahun lalu. Demikian, Amin, Bu. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok Waalaikumsalam. berapa ya? Ini kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1. Kelompok 1 Ya. tadi tugasnya apa? Membuat Menganalisis apa? visi. Analisis Menganalisis visi konteks ya? sekolah. Ya, Ya, sekolah. satuan pendidikan, ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Sampai saat ini belum, Bu. Iya. Silahkan lanjut ya, Pak, Bu. Oke, siap. Ya. Baik. Berikutnya ini kelompok berapa? Ini kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Kelompok 2 sedang mengerjakan tentang apa? Ini tentang apa? Analisis ya tadi, analisis lingkungan Analisis. sekolah. Iya. Ya. Iya. Analisis Baik. lingkungan sekolah, Bu. Ada kesulitan? Sampai saat ini masih belum, Bu. Oh, iya. Masih dalam pembicaraan. Ya. Iya. Lanjut ya, Pak ya. Masih Oke, semangat? terima kasih, Bu. Semangat, Iya. Bu. Semangat. Berikutnya ini kelompok berapa? Ini kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai ini? Kelihatannya Belum, sudah selesai? Bu, belum. Oh, belum. Belum. Ya, Iya, dikit belum. lagi. Ya. Ada kesulitan kelompok 3? Ada sedikit, Bu, tapi masih bisa dibincangkan ini. Ya, bagus. Berapa orang nih, Pak, kelompok 3? Ada 3 orang. Iya. Baik. Ya. Lanjut ya, Pak ya, Bu. Oke, ya. Bu, siap. Iya, semangat ya. Siap, Bu. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa nanti di room besar ya. Nanti di breakout lagi ke room besar. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, siap. Bagaimana semua? Sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 akan share screen dulu ya. Nah, kepada perwakilan dari kelompok 1 dipersilahkan. Kurang lebih 5 menit ya. Cukup? Siap, Bu. Siap. Ya. Cukup, Bu. 3 menit cukup. Oh iya, cukup. Bentar dulu ya. Nah, bagaimana tampilannya? Ya, diperbesar, Bu. Ya. Ya, silahkan kepada kelompok 1 untuk mendeskripsikan apa yang sudah dihasilkan. Mangga. Baik, untuk analisis lingkungan sekolah, saya perwakilan dari kelompok 1. Untuk tahapannya, yang pertama sumber daya alam, sosial, dan budaya. Dari sumber daya alam yang ada, ini sangat banyak sekali seperti bengkel-bengkel yang ada di sekitar sekolah, baik bengkel bubut, kemudian bengkel kendaraan ringan atau mobil, bengkel motor, kemudian juga di dalam sekolah sendiri banyak sekali pohon-pohon yang sangat bermanfaat seperti pohon herbal dan sebagainya. Dan ini sangat digalakan sekali karena ini menjadi sumber daya alam yang sangat bagus ya, untuk kerindangan juga, untuk
keindahan dan juga kesejukan. Kemudian sosial dan budayanya ini berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat Betawi yang toleransi. Jadi interaksi warga sekolah dengan warga sekitar ini sangat baik sekali. Tinggal kemudian membudayakan 5S. Jadi sebelum siswa masuk ke sekolah, mereka sudah menerapkan protokol kesehatan dan 5S, senyum, salam, sapa, kemudian sopan santun. Ini yang selalu menjadi budaya kita. Kemudian sumber pendanaan tentunya ada BOP, ada BOS. Kemudian karena sekarang itu sudah ada dana dari Pemprov DKI Jakarta, di mana Dinas Pendidikan atau Sudin, maka kita tidak memungut biaya sama sekali dari siswa. Kalaupun ada, itu ada komite. Komite itu memang atas kehendak daripada wali murid atau orang tua yang punya keinginan barangkali untuk menunjang daripada kegiatan-kegiatan yang tidak tercover di BOP dan BOS. Kemudian untuk sistem dan kebijakan daerah, ya tentunya regulasi terkait SMK, BK atau kebijakan Dirjen Vokasi dan Kemendikbud. Lanjut untuk kemitraannya, ya kemitraan ini ya tentunya kita bermitra dengan dunia kerja dan dunia industri dan dunia kerja. Ya banyak sekali, diantaranya ada PT Astra Internasional, kemudian PT JIK atau Jepang, Daihatsu. Ini kemitraan kita dengan Dudika. Saya kira itu Bu untuk analisis lingkungan belajarnya. Ya, Untuk terima kasih. kebutuhan sekolah nanti yang lainnya. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin. Terima kasih silakan. Pak Samsul. Ya, sudah jelas ya. Mungkin di sana ada kekurangannya, budayanya tadi sudah disebutkan, hanya tidak tertulis ya. Mungkin Oh itu iya, kurang Bu, maaf sedikit ya. itu Nanti direvisi lagi ya. Ya. Siap. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan Pak Fajri. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2, analisis kebutuhan sekolah. Yang pertama peserta didik, tentunya sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan dari Dinas Pendidikan. Di setiap rombelnya adalah jumlah siswa per kelasnya adalah 36, tidak boleh lebih. Maka dari itu kelas 10 itu totalnya ada 450, kelas 11 ada 448, kebetulan kemudian kelas 12 ada berjumlah 448. Nah, ini peserta didik yang jumlah daripada setiap tingkat atau semua rombel ini jumlah peserta didiknya. Kemudian untuk guru dan tenaga kependidikan, kebetulan ini memang masih jumlahnya ada ASN, ada KKI, ASN ada 45, KKI ada 55, kemudian tenaga pendidikan ada 20, tapi kita masih ada kebutuhan untuk guru agama masih 2 lagi, itu sudah ada catatannya. Kemudian tenaga kependidikan juga masih kurang 1 lagi, itu pun sudah kita tulis. Kemudian sarana dan prasarana ini terdata, ruang bengkel ada 8, di antara bengkel-bengkel yang jurusan tersebut, ruang kelasnya jumlah 34, WC ada 20, WC kita masih kurang 5 lagi, ada 5 lagi, karena alhamdulillah sudah tercover. WC di setiap bengkel ada 2, setiap bengkel itu ada 2 WC, ada 2 toilet. Namun di ruang kelas ini masih kurang 5 lagi. Kemudian kantin ini juga cukup besar, dan ada masjid untuk kegiatan-kegiatan ibadah siswa dan kegiatan-kegiatan pembelajaran PAI ini di masjid juga digunakan. Jadi
Ini sarana dan prasarana. Ya. Oke, saya kira itu informasinya sudah kami sampaikan. Ada beberapa yang dibutuhkan menjadi catatan untuk kedepannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, berikan aplaus kepada kelompok yang sudah tampil. Selanjutnya kita dengarkan untuk kelompok 3, ya. Kelompok 3. Mangga kepada kelompok 3. Baik, terima kasih Bu. Saya mewakili kelompok 3. Langsung saja untuk mempercepat waktu. Yang pertama itu tahapan adalah PC. Lah, PC ini bagaimana sekolah itu memiliki daripada keinginan atau harapan besarnya apa dalam sekolah itu menjadi kalimat singkat dan padat dan penuh makna. Mana dia kebetulan ini di SMK Nusantaranya menjadi sekolah unggul pembentuk SDM bermutu. Ini sangat sejalan dengan SMKPK yang kita galakan saat ini. Kemudian misinya adalah jalan menuju visi. Jadi jalan menuju visi ini yang harus dijalankan mana menanamkan iman takwa serta sikap profesional pada seluruh komunitas sekolah. Nah, ini sangat cocok sekali dengan profil Pancasila, menumbuhkan semangat keunggulan dan kemampuan berkompetensi pada seluruh warga sekolah. Ya, tentu ada kemandirian di situ. 3, menerapkan KBM dengan pendekatan kompetensi CBT dan pendekatan produksi atau PBT. Ya. Yang keempat, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang mengacu pada sistem manajemen mutu ISO 9001-2008. Yang ketiga, tujuannya tentu harapan kita adalah lulusan lulus seluruh peserta didik. Dan selanjutnya ya harapan besarnya adalah terserapnya lulusan di dunia industri dan dunia kerja. Ini barangkali ya tentunya sesuai dengan profil Pancasila. Saya kira itu barangkali Bu untuk koreksinya. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Samsu, Pak Fajri yang sudah mengemukakan. Ya, tepuk tangan dulu semua. Berikan aplaus ya. Sangat bagus sekali ya. Jelas, tegas ya. Tadi apa yang disampaikan, bagaimana rumusan visi, misi, dan tujuan ya. Hasil analisis ini, Bapak dan Ibu, mungkin apakah ada masukan-masukan lagi dari Bapak dan Ibu yang lainnya? Ya, Sudah cukup, dicatat Bu. ya? Sudah dicatat? Ya, sudah Sudah. didokumentasi. Ya, baik. Untuk hal ini karena udah selesai ya, Bapak dan Ibu, untuk pengembangan kurikulum operasional SMK Negeri Nusantara. Nah, di sini adalah untuk mewujudkan bagaimana pengembangan satuan pendidikan yang kontekstual dan relevan ya, serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya, membawa pencerahan, kemudian juga diberikan kelancaran. Mudah-mudahan juga apa yang dicita-citakan oleh satuan pendidikan ini bisa terlaksana dengan baik ya. Untuk itu Bapak dan Ibu biar hikmat ya acara ini sampai dari awal sampai akhir memperoleh berkah dari Allah. Kita berikan waktu untuk berdoa dulu sebelum ditutup. Kepada perwakilan dari guru agama ya, Pak, silahkan Pak Amir, dipersilahkan Bu, untuk terima menutup kasih. doa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya Bu. Mari teman-teman kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan IHT kita ini dapat bermanfaat dan kita bisa terapkan tentunya hasilnya untuk sekolah kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bu, terima kasih. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik. Dengan selesainya kita memanjatkan doa kifaratul masjid,
Akhirnya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah ucap, ya, dan ada salah-salah perbuatan, ya mohon maaf kepada semua. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih jumpa ya. Ibu Bapak fasilitator, Ibu, Ibu narasumber, terima izin kasih. saya pamit ya. Ya, terima kasih Bu. Terima Ya, kasih, terima sama-sama. kasih. Ya. Nah, demikian rangkaian acara prosesi penyusunan kurikulum Satuan Pendidikan SMK Negeri Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Amin, Selamat amin. kepada Bapak dan Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu semua. narasumber, Ya, fasilitator, terima kasih. ya. Sampai Ya, jumpa. itu